Kakak ya? Aristin bergumam dalam hati. Seketika teringat akan adik perempuannya sendiri. Adik manis yang usianya tidak terlampau jauh darinya. Ari pun tersenyum sebelum menjawab, tentu saja. Mendengar itu, Yanika sontak memasang wajah antusiasnya. Benarkah? Jadi Yanika bisa memanggil Anda dengan sebutan kakak? Yanika senang sekali. Aristin membalas rasa antusiasme itu dengan positif. Seperti melihat adik perempuanku. Ucapnya ringan. Apa itu putri kedua? Tanya Yanika. Ya, dia sangat cantik dan menggemaskan. Balas Aristin. Merasa dipuji, Yanika pun membatin. Oh, apa benar aku mirip dengan Putri Sylvanus yang terkenal sangat cantik itu? Dengan kedua tangan memegangi pipi, kepedean. Seolah tahu isi pikiran Yanika, Aristin ikut berkata dalam benaknya. Benar, dia memang anak yang cantik dan menggemaskan. Bahkan saat masih kecil, aku sering melihatnya lewat mata kaisar. Dan dia tetap terlihat imut setelah membuatku dikurung. Terlalu asik berbincang. Di samping Tarkan memicingkan matanya, merasa terasingkan dengan keberadaan Yanika yang menyelak tempat duduknya dengan alasan ingin mengobrol lebih banyak dengan Aristin yang isi kepalanya hanya dipenuhi oleh kue. Lihatlah ekspresi Tarkan itu, batin Yanika puas, karena berhasil membuat kakak tirinya kesal. Sedangkan Aristin mulai jengah dengan ocehan Yanika, dan hanya menginginkan kedamaian sambil memakan kue. Ini terlalu mudah, batin Yanika. Akan membosankan jika dia terlalu menyukaiku. Tarkan yang curiga dengan Yanika pun terus mengawasinya, kini adik tirinya itu kembali menatap sang calon kakak ipar. Kak Rene, jika ada hal yang membuat tidak nyaman di istana ini, tolong beritahu Yanika ya. Pintanya dengan wajah penuh kesungguhan. Aristin menatapnya yang masih melanjutkan kalimatnya, Yanika akan melakukan apapun untuk membantu. Apapun itu. Nah, misalnya saja seperti hubungan dengan pasangan hehehe, aku akan menjadi pendengar yang baik. Aristin tertegun mendengar perkataan yang sedikit terbilang lancang itu. Apa dia berharap hubunganku dengan Tarkan tidak berjalan mulus? Sampai berani menawarkan diri menjadi pendengar yang baik, batin Ari. Meski begitu, ia tersenyum lalu mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Yanika sedikit bingung. Dia hanya menjawab sesingkat itu? Pikirnya. Permisi. Ari menutupi sebagian bibirnya dengan tangan. Putri Yanika, bolehkah saya berbicara santai saja? Tanyanya tiba-tiba. Dengan peluh di pipi Yanika memaksakan senyumnya, itu berkebalikan dengan sisi lain dirinya yang menolak keras. Itu agak sedikit. Mendengar itu Aristin langsung memasang wajah sedih. Saya kira Anda sudah menjadi adik saya. Atau mungkinkah Anda memanggil saya kakak hanya sebagai bentuk sopan santun? Tanyanya kecewa. Maafkan saya, sepertinya saya sudah salah paham. Saya pikir Anda serius. Yanika Rina melotot tidak percaya akan ucapan Aristin. Ia segera mengibaskan tangannya cepat. Tentu saja saya serius, ya lakukanlah. Balasnya seraya membatin. Aku tidak mungkin serius tahu. Hanya Kak Hamir satu-satunya yang boleh menganggapku adik. Benarkah tidak apa-apa? Aristin mencoba untuk memastikannya kembali dengan wajah riang. Dengan raut kekesalan Yanika menjawab, kalau begitu kakak bisa memanggil Yanika dengan... Namun belum sempat menyelesaikan kalimat itu, Aristin langsung menyela. Adikku itu selalu menghormatiku, bahkan dari kecil dia tidak pernah berbicara santai padaku. Martin spontan tertawa mendengarnya, sedangkan Yanika Rina merasa adanya retakan di wajah. Yanika yang awalnya berniat bicara sesuka hati tanpa perlu bersopan santun ke Aristin pun dibuat tidak bisa berkutik dan jadi mengurungkan niatnya. Sekarang Aristin menoleh ke arah meja, di mana jeli dadu berwarna cerah menarik perhatiannya. Tapi wanita itu tahu kalau jeli itu milik sang raja. Yanika yang menangkap isi pikiran putri pun membatin, dia pasti mau mencobanya. Lihat, dia bahkan sudah memegang garpu. Tapi dia pasti tidak tahu kalau ayah selalu memberikan bagiannya untukku. Astaga, itu adalah pring-frang jeli kesukaan Yanika. Spontan Aristin terkejut, selagi Yanika memasang wajah antusias seperti biasa. Benar, jawab sang raja pendek. Yang mulia, bisakah Anda memberikan bagian Anda seperti biasanya?
Tanya Yenika seolah sedang memberitahu Aristin kalau ayahnya itu akan selalu memberikan jeli itu untuknya. Namun bukan Aristin namanya jika gentar hanya dengan gertakan murahan seperti itu. Ia kini sudah menancapkan jeli tersebut ke garpu dan bergaya seakan ingin menyuapi Nefter. Putri. Nefter menoleh ke arah Aristin yang masih setia pada posisinya. Kelakuannya yang dinilai cukup berani membuat seisi ruangan heboh. Ayo katakan, ah. Pinta Aristin layaknya sedang menyuapi anak kecil. Ah? Apa kau sedang mencoba menyuapiku? Tanya sang raja tidak yakin. Iya, yang mulia, balas Aristin gamblang. Apa kau sudah gila mau melakukan hal itu pada ayah kami? Yenika spontan berteriak marah, tangannya sampai menggebrak meja. Kontrol sedikit ekspresi wajahmu, Yenika. Bisik Martin memperingati. Meski upacara pernikahan belum berlangsung, cepat atau lambat, dia akan menjadi bagian dari keluarga kita. Jadi, apa salahnya jika dia melakukan hal seperti ini? Giliran Tarkan yang angkat bicara sekarang. Pria yang punya hobi bertarung dan terbiasa tidak ikut campur, itu kini angkat suara. Membuat Yenika tertegun ditambah lagi dengan kalimat lanjutannya. Bukankah kau sendiri yang mengatakan kalau dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita, Yenika? Ini sungguh aneh. Tarkan memasang wajah puas sedangkan Yenika mati kutu. Itu. Di tengah perdebatan singkat antar kakak beradik tiri itu, Aristin berusaha meluruskan perbuatannya sendiri. Tapi jika ini membuat Yang Mulia merasa tidak nyaman, maka saya tidak akan melakukannya. Ucap Ari dengan kerendahan hati. Tanpa berkata-kata lagi, Nefter langsung melahap jeli tersebut. Pemandangan itu bagaikan sambaran petir yang menghantam para pelayan. Astaga! Apa yang kulihat ini nyata? Penguasa agung berdarah besi yang terkenal sangat dingin dan tegas itu juga bisa bersikap seperti itu? Biasanya dia akan berteriak untuk segera menyingkirkan itu. Tapi makanan penutup yang bahkan belum pernah disentuh olehnya berhasil masuk ke dalam mulutnya, itu berarti Yang Mulia Putri cukup istimewa karena berhasil melakukannya. Di sisi lain, Yenika mengepalkan tangannya kuat. Ia merasa begitu kesal dan juga geram pada Aristin yang seolah ingin merebut posisinya dengan mendekati sang raja. Apa dia mengetahui rahasia ayah? Batinnya bertanya-tanya. Nefter kini sudah memakan 3 buah jeli dan terlihat sangat menikmatinya. Melihat itu Ari turut merasa senang. Bagai sang induk yang sedang memberi makan anaknya, itulah penglihatan orang-orang di sana. Enak? Tanya Aristin memastikan. Nefter menjawab, enak. Dengan lumrah. Tarkan tidak habis pikir, lalu mencoba bertelepati dengan sang ayah. Kemana perginya martabatmu itu, ayah? Merasa malu, Nefter membuang wajahnya. Sedangkan Aristin sibuk dengan isi kepalanya sendiri sekarang, ternyata cukup sulit untuk mengambil jali ini dengan cepat. Aku tak tahu kalau latihanku dulu akan berguna saat ini. Di masa lalu saat aku dikurung, aku pernah melihat adikku menyuapi ayah jali yang sama lewat mata kaisar. Kemudian aku mengumpulkan lumpur dan mulai berlatih dengan garpu, berharap suatu hari aku bisa menyuapi ayah dan akan mendapat pujian darinya. Batin Ari dengan mata terpejam. Memang ada masa-masa seperti itu. Tapi itu dulu. Sekarang aku sudah tidak mengharapkan apapun lagi dari ayah, semenjak aku tahu kalau ayah sudah tidak membutuhkanku lagi, makanya aku dijadikan tumbal ke negara musuh. Suara cangkir teh yang tumpah seketika menyadarkan Ari dari lamunan, bersamaan dengan lengkingan memaki yang kentara. Wanita itu sontak menoleh. Yenika Rina, kau menumpahkannya. Seru Pailamian. Cak, cangkir teh ini tidak seimbang. Apa yang kau lakukan sampai berani membawa cangkir teh yang cacat seperti ini untukku? Singkirkan cepat. Teriak Yenika marah pada pelayan. Pailamian bergumam dalam dada. Apa-apaan ini? Orang yang selama ini menjaga citranya, bagaimana bisa dia meninggikan suaranya seperti itu? Di sisi lain, jeli yang ditusuk dengan garpu Aristin pun merosot karena licin, dan itu membuatnya sadar. Reaksi yang diberikan oleh Yenika saat ini sangat jelas. Wajar saja marah. Mungkin Yenika merasa bangga karena bisa memakan makanan penutup milik raja selama ini, dan membuat posisinya lebih kuat dengan embel-embel menjadi putri kesayangan raja. Tapi di balik semua itu,
Sebenarnya Yanika sedang menyembunyikan rahasia sang raja. Rahasia yang tidak diketahui orang-orang dalam istana, bahkan Tarkan sekalipun. Yaitu cedera di pergelangan tangan kanan raja, tidak peduli seberapa parah cedera yang dialami, cedera tetap mudah untuk disalahartikan selama masa-masa perang. Demi menghindari kepanikan dan kegelisahan dari masyarakatnya, ia pun memutuskan untuk menyembunyikannya dan berusaha untuk tetap tenang. Karena teksturnya yang kenyal dan sedikit istimewa, jelly pringfrank khas Irugo ini sulit ditusuk dengan garpu, jika memang tidak terbiasa. Dan di sanalah peran Yanika hadir. Selain melindungi rahasia raja, gadis itu juga turut membantu menguatkan posisi kakaknya Pangeran Hamir lewat citranya saat ini. Itu memang sangat brilliant. Pikir Aristin menatap wajah Yanika yang amat gelisah. Jika kau ingin menjaga rahasia ayahmu, kenapa tidak kau suapi saja dia? Bukankah tindakan yang aku lakukan ini sama saja dengan menamparnya? Tapi jika Tarkan tahu aku mengetahui rahasia raja, sedangkan ia tidak, maka ia akan curiga. Jadi mari kita rahasiakan ini darinya. Di tengah apa yang terjadi Ari, lagi-lagi tertegun dengan tatapan sang raja, yang begitu intens kepadanya. Tunggu, apa dia marah karena aku memperlakukannya seperti anak kecil? Ya kalau dipikir-pikir tindakanku ini memang cukup berani sih. Namun Nefter melemparkan senyumnya, seolah itu tidak benar. Sang raja nampak senang dan puas. Ya, pernikahan ini memang keputusanku, dan aku sangat menyukainya. Pujinya dengan tulus, seolah ia merasa bangga karena tidak salah pilih menantu. Cangkir teh pun diletakkan dan Nefter kembali berujar. Karena kau sudah memberiku kesenangan, maka aku harus membalasmu. Apa ada sesuatu yang kau inginkan, Rene? Aristin terkejut bukan karena ditanya apa maunya, melainkan karena Nefter memanggilnya dengan nama akrabnya. Gadis itu sekelebat mengingat ayah kandungnya yang hanya menyayangi sang adik dan bahkan tidak pernah memanggil nama kecilnya sekalipun. Kenapa? Ovo terlalu tiba-tiba jika dipanggil dengan nama panggilanmu? Tanya Nefter lagi. Tidak, bukan begitu. Cepat-cepat Ari menjawab, berusaha menguatkan diri meski hampir goyah. Ia menautkan kedua jarinya tanda khawatir seraya membatin. Aku tidak boleh berharap terlalu banyak hanya karena dipanggil dengan nama kecil seperti ini. Tapi bolehkah aku menganggapnya ayahku sendiri? Pikirnya lagi. Saya hanya merasa senang. Jawab Aristin akhirnya, merasa sedikit terharu. Ternyata tidak ada salahnya untuk memberanikan diri sekali lagi. Ari bersyukur karena keputusannya ini berhasil membuatnya bisa dekat dengan calon ayah mertuanya. Merasa sudah cukup dengan rasa senangnya, Ari pun melanjutkan percakapan mereka. Sesuatu yang saya inginkan ya? Anda langsung bisa menebaknya dengan benar. Saya memang menginginkan sesuatu. Ujarnya dengan mata berbinar-binar. Para pelayan nampak terkejut dengan keberanian dan kepercayaan diri Aristin. Langsung katanya, isi kepala mereka. Katakanlah padaku, apa itu? Tanah? Harta karun? Atau permata? Tanya Nefter tidak sabar. Ia tahu cukup banyak tentang kesukaan wanita. Sebelum menjawab, Ari tampak melirik calon suaminya sebentar. Irugo, saya ingin menghapus stigmanya sebagai negara barbar. Jawaban itu menuai banyak keterkejutan dari hampir seluruh orang dalam ruangan. Tarkan menatap Ari cukup lekat. Bukan harta atau tahta yang ia inginkan? Ini luar biasa batinnya. Sudah kukatakan Tarkan, aku akan membuatmu terkesan. Aku tak perlu membaca ketentuan dalam kontrak karena ini layak untuk dicap terlebih dahulu. Batin Aristin tersenyum puas dengan hasil kerja kerasnya hari ini. Dengan begini tidak ada lagi alasan bagi Tarkan untuk tidak mau bekerja sama dengannya. Misi awalnya sukses tanpa hambatan. Seusai menemui raja dan terlibat dalam perdebatan panjang yang berhasil membuat semua orang terdiam bahkan berhasil mendapatkan keinginannya dari sang raja, sepasang pengantin itu pun keluar dari istana utama dan berjalan dalam keheningan. Tarkan menatap punggung mungil Ari yang berjalan di depannya. Dia sudah mengejutkan semua orang dengan tindakannya hari ini. Setelah keluar dari istana pun dia tidak mengatakan apapun. Kau berjalan begitu cepat, apa kau mau kabur? Bagaimanapun aku akan menangkapmu. Batin Tarkan seraya tersenyum. Tunggu, apa kau punya waktu? Pria itu segera menghadang tubuh Aristin sebelum terlampau jauh darinya.
Selesai udah deh misi awal Ari buat ngeyakinin Tarkan dengan cara mempermainkan para saudaranya, lalu buat calon ayah mertuanya itu terkesan ke dia. Sekarang Tarkan pasti nggak bakal nolak ajakan Ari lagi buat kerja sama dia kan. Dilihat dari gimana Tarkan nanya apa Ari lagi sibuk atau enggak, itu pasti karena ada yang mau diomongin kan. Kira-kira mau bahas apa ya mereka? Tunggu di video berikutnya ya. Thank you for watching. Subscribe for more. See you, Huffers.